Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmita Niandini dengan NIM 2319122200027. Di sini, saya akan menyampaikan tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Tugas dari Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yuk langsung saja simak videonya. Yang pertama, yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills. Yang mana di sini tugasnya atau diharapkan sarjana kesehatan masyarakat dapat mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inferensi yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data, informasi terkait risiko dan keuntungan, menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang berikutnya, kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development planning skills. Sini tugasnya yaitu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan, dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, lalu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skills, yaitu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat yang spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, lalu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Lalu yang keempat, memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Metode ini dapat menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, dapat memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya, sikap, lalu memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Lalu selanjutnya yang kelima, mampu melakukan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat,
Lalu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau Public Health Science Skills, yaitu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami perkembangan sejarah struktur dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Lalu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat. Menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu sosial dan perilaku penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Berikutnya yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, dan memantau kinerja program, serta mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal. Lalu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik. Melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, atau leadership and system thinking skills, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, lalu menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerja sama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, lalu berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja. Kita lihat secara nasional, lulusan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat berperan secara profesional sebagai miracle, yaitu yang pertama manajer, 2 innovator, 3 peneliti, 4 pembelajar, 5 komunikator, dan 6 pemimpin, serta 7 pendidik. Baik, mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.